Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasat dengan NIM 251011179. Saya adalah mahasiswa di Institut Teknologi Baru di Yusuf Habibie dan saya mahasiswa di kelas IK 25B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu register dan counter serta mensimulasikannya di Proteus. Jenis register yang saya gunakan di video kali ini adalah register geser atau SISO ya, serial in, serial out, teman-teman. Oke, saya akan jelaskan dulu apa sih itu register geser dan SISO. Register geser adalah rangkaian digital yang terdiri dari beberapa flip-flop yang dapat menggeser data binar ke kanan atau ke kiri setiap kali menerima clock. Sedangkan SISO adalah salah satu jenis register geser di mana data masuk dan keluar secara serial. 1 bit setiap clock. Bit berpindah dari satu flip-flop ke flip-flop berikutnya hingga muncul di output. Oke, saatnya kita ke penjelasan counter. Counter adalah rangkaian digital yang berfungsi untuk menghitung jumlah clock yang masuk. Counter tersusun dari beberapa flip-flop yang berubah keadaan setiap kali menerima sinyal clock, sehingga menghasilkan urutan bilangan binar tertentu. Counter dapat menghitung naik, turun, atau mengikuti pola tertentu sesuai jenis rangkaiannya, dan banyak digunakan dalam timer, menghitung digital, jam digital, serta sistem kontrol. Oke, mari kita langsung ke simulasinya. Pertama-tama kita akan membuat rangkaian registernya dulu. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah D flip-flop, logic prop, dan logic state. Pertama-tama kita akan taruh 5 D flip-flop di sini. Kita sejajarkan ya. Nah, setelah begini kita taruh output 1 di masing-masing setiap D flip-flopnya di atas sini. Setelah itu kita taruh input di depannya sebanyak 2. Nah, setelah itu kita sambungkan clock pertama ke si inputnya. Clock D flip-flop pertama ke si inputnya sini. Kita sambungkan juga ya semua clocknya yang ada di sini dengan si inputnya. Nah, cara begini. Nah, ini sudah tersambung ya. Setelah itu kita sambungkan juga inputnya ini ke D-nya ini sampai ujung. Kita sambungkan terus. Setelah itu kita sambungkan outputnya seperti ini. Oh, ternyata kurang 1 outputnya di sebelah sini. Nah, setelah begini ini sudah selesai ya teman-teman, kita sudah bisa mensimulasikannya. Nah, register ini misal kalau setiap clocknya menyala, dia outputnya akan berubah sesuai data yang diberikan di sini di input pertama. Misal kalau inputnya 0, dia akan berubah menjadi 0. Misal kalau inputnya 1, maka dia berubah menjadi 1. Coba kita ubah menjadi 1 ya. Nah, jika kita ingin merubahnya, kita harus menyalakan clocknya. Outputnya akan berubah setiap clocknya menyala. Dan register geser ini, dia akan bergeser terus setiap kita menyalakan clocknya. Jadi dia akan aktif secara bergantian, cara geser gitu, geser ke kiri dari kiri ke kanan. Kita coba ya. Kalau kita mengaktifkan clocknya, nah bagian pertama aktif. Kalau kita aktifkan lagi, nah bagian kedua aktif. Dan dia akan aktif terus sampai mentok ya. Nah, kalau sudah mentok begini, dia nggak akan ada perubahan sama sekali lagi. Karena datanya memang 1. Misal kalau kita ingin ubah menjadi 0, kita ubah datanya menjadi 0. Dan lakukan seperti yang tadi.
Nah, begitulah register geser. Dengan membuat register geser di Proteus, ini dapat membantu memperjelas cara kerja pergeseran data antar flip-flop pada setiap clock. Melalui simulasi, konsep register geser menjadi lebih mudah dipahami dan diterapkan. Mari kita lanjut ke proses pembuatan counter. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan, kita butuh anode. Di sini aku pilihnya yang warna hijau ya, atau green. Kalian bisa pilih warna lain di sini ya. Kalian tinggal ketik to set on. Nah, nanti di sini muncul warnanya ya, biru sama hijau. Karena warna hijau lebih terang ya kelihatannya, jadi saya ambil warna hijau. Ini tergantung selera masing-masing sih. Biru kelihatan lebih gelap bagi saya, jadi aku pilih hijau. Oke, kita butuh anode. Kita butuh 74 LS47, 74192, button, dan resistor. Oke, langkah pertama untuk membuat counter adalah kita taruh 74192 di sebelah sini dan 74LS47 di sebelah sini. Setelah itu kita sambungkan ini kabelnya ke si 74LS47 nya. Dari 6 ke 2, dari 3 ke 7, 2 ke 1, 6 ke 2, dan 7 ke 6. Setelah itu kita ambil anodenya, kita taruh di sebelah kanan 74LS47. Lalu kita sambungkan semua kabelnya. Oke, setelah itu kita ambil button, kita ambil 2, kita taruh sini 2 ya, 1 dan 2. Button pertama kita sambungkan ke kabel nomor 5, dan button kedua kita sambungkan ke kabel nomor 4. Setelah itu kita ambil resistor, kita taruh di sebelah sini, sebelah kirinya tombolnya atau buttonnya. Lalu kita sambungkan ke buttonnya masing-masing. Nah, setelah itu kita ambil power di sini, lalu kita letakkan di atas anodenya. Lalu kita sambungkan. Lalu kita juga taruh di bawah sini. Kita balik dulu supaya kabelnya bisa kesambung. Kita sambungkan ke resistornya supaya resistornya dapat power. Setelah itu kita ambil ground, kita taruh di sebelah sini, lalu kita sambungkan ke kabel nomor 14. Lalu kita sambungkan powernya juga ke nomor 11. Lalu kita sambungkan groundnya ke sini, ke kabel resistor menuju buttonnya. Nah, kalau sudah begini, ini sudah selesai ya teman-teman, dan ini sudah bisa kita tes. Kita coba simulasikan. Nah, ini misal ini adalah tombol up dan ini adalah tombol down. Jika kita tekan tombol up, dia angkanya akan naik menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dan ini adalah tombol down. Jadi kalau kita tekan, dia angkanya akan turun. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, beginilah counter. Pembuatan counter di Proteus membantu memahami bagaimana rangkaian menghitung clock dan menghasilkan urutan biner. Melalui simulasi, prinsip kerja counter menjadi lebih mudah dipahami dan terlihat jelas cara perubahan bit pada setiap clock. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.